Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Wa kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarna minal ghabirin wa amtarna 'alaihim mataran fasa matarul mundarin qulil hamdulillahi salam ala ibadilladzi istafa Allah khairun amma yusyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh Rasulnya, paling tidak melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, malah mungkin keluarga kita dan orang tua daripada bapak-bapak juga yang sudah meninggalkan. Tapi yang paling penting mudah-mudahan mereka ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang patut disyukuri oleh kita. Dan memang kita harus bersyukur. Karena di bulan Ramadan itu tempatnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang iktikaf beberapa waktu yang lalu. Itu pun mereka mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga. Di bulan berkaitan dengan saum Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum Ramadan iman dan karena Allah, maka diampuni segala dosanya yang sudah lalu. Amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan kita ada dalam kaitan seperti itu. Ramadan adalah merupakan ibadah penting. Karena itu doa yang biasa dikatakan oleh kita juga dengan teman-teman, dengan saudara, dengan kerabat, taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan juga semua daripada yang hadir pada sholat Jumat hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu tema yang sekarang sedang ramai sekali di Indonesia. Mengenai LGBT, gak usah diterangkan LGBT itu apa, karena sudah pada tahu dan ramai di medsos, bahkan di koran-koran, di TV juga ada. Bagaimana LGBT di Indonesia sedang ramai sekali, bahkan ada yang membiayai banyak sekali dari luar negeri supaya LGBT itu bisa berkembang di sini. Kalau melihat sejarahnya aja, mahrimakumullah, LGBT itu sudah ada ribuan tahun lalu, malah mungkin puluhan ribu, kita tidak tahu, alah jutaan tahun lalu. Pada waktu itu ada seorang rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Lut alaihi salam. Nabi Lut disebutnya. Pada zaman Nabi Lut ternyata LGBT sudah ada. Ya. Dalam salah satu surat, sebagaimana saya tadi katakan, surat An-Naml, bahkan ada juga di dalam surat Asy-Syu'ara, di situ juga berbicara mengenai bagaimana mereka menentang Nabi Lut alaihissalam
karena beliau melarang perlakuan seperti itu. Allah berfirman di situ, waluton ilqala liqaumihi, dan ingatlah Nabi Lut ketika berkata pada kaumnya, atatunal fahisyata, apakah kalian melakukan kejahatan? Disebutnya kejahatan. Wa antum tubsirun, dan kalian melihatnya. Ata'innakum latatuna rijala, apakah kalian mendatangi kaum laki-laki syahwatan dengan syahwat min dunin nisai, bukan perempuan. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian orang-orang yang bodoh. Famakana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaumnya kecuali mengatakan mereka itu, qalu akhriju ala luti min qaryatikum, usir dia Lut dengan keluarganya itu min qaryatikum, dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, mereka adalah orang-orang yang merasa suci. Panjainahu ahlau illam ratau qadarnaha minal ghabirin, maka Allah menyelamatkan. Allah menyatakan di sini, kami menyelamatkan juga keluarganya kecuali istrinya, kami tetapkan dia minal ghabirin, orang yang tertinggal, karena istrinya justru mendorong supaya LGBT kalau bahasa sekarang dilaksanakan oleh kaum laki-laki saat itu. Tapi Allah Maha Kuasa pada saat itu, wa amtarna alim matorong, maka diturunkanlah hujan oleh Allah. Kami menurunkan hujan pada mereka. Fasa'a matorul mundarin, maka jeleklah hujan yang betul-betul mengingatkan mereka itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau berbicara sekarang ramai di masyarakat di mana-mana, sudah ribuan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan, yaitu pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Tetapi yang harus diketahui, kalau sekarang penyakit dari LGBT yang seperti itu, ya, bahkan perempuan senang pada perempuan, laki-laki senang pada laki-laki, padahal ada laki-laki untuk perempuan, ada perempuan untuk laki-laki. Nah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turun hujan yang besar sehingga datang banjir yang luar biasa. Cuma Nabi Lut dengan kaumnya yang diselamatkan. Semuanya mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau sekarang ramai seperti itu, sepertinya menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah azab terjadi, mereka yang beriman pun yang dekat di situ tentu saja akan terbawa. Oleh karena itu, mereka sekarang ditolak oleh semuanya masyarakat mayoritas kaum muslimin, karena sudah ada undang-undang perkawinan juga, ya, yang mengatur perkawinan itu dengan siapa. Jangankan dengan laki-laki, dengan perempuan saja, kalau masih ada darah sedarah dengan kita, itu tidak boleh dilakukan. Harus betul-betul bukan mahram. Kalau mahram maka tidak boleh. Bahkan ada tempo hari seorang anak muda yang ingin menikahi seorang perempuan, dia itu adalah dari mantan bapaknya. Karena perempuan masih muda, bapaknya sudah meninggal, akan diteruskan oleh anaknya. Tidak boleh, itu haram hukumnya karena sudah jadi mahram. Kalau bekas saudaranya yang meninggal boleh-boleh saja misalnya, ya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama dulu diturunkan di bulan Ramadan, ternyata isinya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kemarin banyak yang tamat di bulan Ramadan itu Al-Qur'annya 30 juz, tidak banyak sih 30 juz itu, ya. Mudah-mudahan banyak yang tamat, karena tidak ada lagi yang sambil menunggu sore hari misalnya, menunggu iftar baca Quran. Saya tidak tahu apakah baca Quran atau baca Quran. Mudah-mudahan baca Quran. Di situ banyak diterangkan
Bukan urusan akidah saja Al-Quran itu. Bagaimana meluruskan akidah sejak zaman dulu. Zaman Nabi Adam alaihissalam itu Islam sudah ada, diajarkan oleh Allah kepada para rasul sesudahnya juga. Apalagi sudah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai zaman Nabi Isa alaihissalam pun sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam lewat Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya turun Nabi Yakub sesudahnya Nabi Isa alaihissalam. Muslim seluruhnya juga. Kemudian turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain, yaitu putranya yang namanya Ismail, yang beliau antarkan ke Mekah, yang pada waktu itu beliau Ismail kecil, waktu itu kok aku disimpan di sini tidak ada air. Akhirnya lari Sofa dan Marwah, tidak ada air, lari-lari antara Sofa dan Marwah. Kembali lagi ke tempat waktu diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia gali dan ternyata keluarlah air yang pada waktu itu disebutnya Zam. Maka sekarang sumur jadi sumur, namanya sumur Zam-Zam dekat Ka'bah itu. Walaupun sekarang jauh dari Ka'bah, karena memang waktu sekarang ini ditempatkan supaya orang tidak berjejal di situ, menghalangi orang-orang yang akan melakukan tawaf. Itulah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Saum Ramadan adalah bagian daripada syukuran kepada Allah. Di dalam ayat yang berkaitan dengan saum itu juga disebutkan la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur, karena di situ ada magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu saum Ramadan bukan hanya dilihat dari aspek ibadahnya, tapi ada aspek kesehatan di situ. Para ahli, para dokter, ahli-ahli kesehatan menyampaikan pada kita sekalian, sudah dibaca mungkin oleh para jamaah, bahwa ternyata saum Ramadan itu bisa menyehatkan tubuh kita sekalian sehingga akhirnya menjadi sehat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sumu tasihu, saumlah kalian, sehat kalian. Kita sudah lewat saum itu, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan bahwa saum yang selanjutnya bukan hanya saum Ramadan itu yang diwajibkan. Ini ada yang sunnah-sunnah. Ya. Saum-saum yang lainnya yang 6 hari sudah saum Ramadan. Sekarang masih ada waktu bulan Syawal, masih ada kesempatan saum 6 hari. Kemudian Rasul juga mencontohkan saum hari Senin, saum hari Kamis, bahkan Rasul menganjurkan yang disebut saum Daud, yaitu saum selang sehari. Jamaah rahimakumullah, dari saum ke saum. Untuk apa itu? Untuk ketakwaan. Karena itu dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan saum, la'allakum tattaqun, begitu pada ayat pertamanya. Kemudian pada ayat terakhir berbicara saum, la'allahum yattaqun. Ketakwaan, takwa dari takwa dengan saum itu. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita sekarang sudah selesai melaksanakan saum, tidak lain kita saling mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan amal bapak-bapak semua, amal keluarga dan juga masyarakat, apalagi muslimun di Indonesia ini, supaya mereka betul-betul mendapat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada tema saya, yaitu mengenai LGBT yang sekarang sedang ramai. Karena itu jamaah rahimakumullah, ini sangat berbahaya sekali. Apabila di Indonesia ramai sekarang ini, kemudian negara sampai melakukan perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka sekarang menuntut supaya dibawa ke DPR, padahal di DPR sudah ada undang-undang perkawinan yang pasti bertentangan dengan LGBT itu. Itu adalah merupakan kejahatan
sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik di situ dari surat Asy-Syu'ara maupun di surat An-Naml. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Jamaah rahimakumullah, ketakwaan adalah ajaran sejak para rasul yang pertama, rasul yang sangat banyak itu, sampai Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan. Malah di dalam ayat Quran yang lain disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berpakaianlah kalian. Sesungguhnya sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian ketakwaan. Dalam hidup keseharian kita, dari perkataan harus ingat takwa. Kira-kira melanggar ketakwaan atau tidak? Dalam perbuatan kita dipikirkan bertentangan enggak dengan ketakwaan? Karena itu dalam pembicaraan, dalam perbuatan, ketakwaan harus menjadi perhiasan keseharian kita. Kita tidak tahu akan pulang kapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini di musim pandemi katanya, corona yang sedang banyak di mana-mana, walaupun sekarang sudah agak berkurang katanya untuk Indonesia, kita tidak tahu apa betul atau tidak. Sehingga tetap kita pun harus memelihara kesehatan. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun keadaannya, tetap kita harus sehat. Karena dengan kesehatan itu pula, maka kita ingin melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Waktu bulan Ramadan kemarin, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ke masjid untuk sholat tarawih. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan tinggalkan sholatul lail yang selanjutnya disebut tahajud. Teruskan sesudah bulan Ramadan itu. Bukan hanya di bulan Ramadan. Memang diberi nama tarawih di sana itu. Ya, karena ada kaitan dengan istirahat, tidak cepat-cepat, bacaannya juga panjang-panjang. Tapi di kita biasa-biasa aja. Tarawih katanya. Karena itu sudah bulan Ramadan, jangan lupa. Teruskan sholatul lail, teruskan tahajud di malam hari itu. Paling tidak sholatul lail sudah jam 10 misalnya sana, atau sebelum subuh kita itu tahajud di sana pagi-pagi, apalagi di tengah malam, dilanjutkanlah, diambil setengah jam lah untuk sholat tahajud itu, termasuk dengan wudunya misalnya. Kalau tergesa-gesa tidak pakai bacaan surat juga boleh, asalkan Fatihah tidak boleh dilewatkan. Begitulah tahajud. Karena sudah jam 4 nih, padahal jam 4:30, sebentar lagi adzan, ya cepat-cepat sholat tahajudnya, tidak baca surat-surat yang lain kecuali surat Al-Fatihah saja, karena memang surat itu yang wajib dibaca oleh kita sekalian. Bahkan kalau terlewat itu ternyata harus diganti dengan rakaat tambahan, walaupun ada sujud sahwi sudahnya. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi lanjutkan ibadah kita sudah Ramadan itu. Bukan hanya ritual, tetapi ibadah sosial juga harus dilanjutkan sesudah Ramadan ini.
Dulu ada sedekah, ada jariah misalnya. Bahkan terakhirnya adalah dengan ada yang disebut zakat fitrah. Maka walaupun kecil-kecilan banyak sekali fuqara wal masakin, ad-du'afa, kemudian yatim-yatim yang sengsara yang harus dibantu oleh kita sekalian. Lanjutkan ibadah. Ritual sudah jelas, ibadah sosial sudah jelas juga diajarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita ada merupakan orang-orang yang dapat melaksanakan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita sekalian setelah dilatih selama 1 bulan minimal pada bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, yang besar, yang kecil, sengaja, tidak disengaja, tampak atau tidak tampak, terasa atau tidak terasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dosa daripada orang-orang tua kita semuanya yang ada ataupun telah tiada, merupakan mudah-mudahan mereka pun mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ajaran Islam ini dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga dalam kehidupan kita membangun negara kita NKRI yang Islami ke depan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.